Terkadang, orang yang paling harus kita waspadai adalah orang yang paling dekat dengan kita. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang lagi-lagi plot twist-nya bikin kita kaget. Berjudul Yudra 2024. Tapi sebelum ke ceritanya, Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Herul JPS dari Ciawi Bogor, Sony dari Palembang, Fadli anak Batubara, Bisa 88 dari Ngawi, Asri Leo dari Bengkulu, Alifit dari Aceh, Safi Erawa dari Malaysia, Sandi Zufar dari Lumajang, Axel Ladelio dari Jawa Tengah, Bang Komik dari Taman Mini Jakarta Timur, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Di suatu malam di kota Mumbai, para polisi Mumbai sedang mengadakan sebuah pesta yang khusus untuk para anggota polisi dengan pasangan mereka masing-masing. Dan di antara para anggota polisi ini, ada 3 orang polisi yang bersahabat sangat dekat, bahkan sudah seperti saudara kandung. Di mana ketiga orang tersebut adalah Diksit, Kartik, serta Rehman. Namun di antara ketiga orang ini, hanya Diksit yang membawa istrinya ke pesta. Dan istri Diksit ini, dia bernama Frena. Di mana kini, Frena sedang dalam kondisi hamil besar. मैं एकेडमी में इससे एक ही सवाल करता था कि आप जैसी समझदार बीच पे मत किसी Di dalam pesta tersebut, hampir seluruh polisi memberikan pujian dan sanjungan kepada Diksit. Karena meskipun Diksit dikenal sebagai polisi yang pemarah dan temperamen, tapi Diksit juga merupakan seorang polisi yang sangat hebat. Sehingga, dengan kehebatannya tersebut, Diksit mampu memberantas jaringan mafia narkoba yang dipimpin oleh orang yang bernama Sikandar. Sehingga, atas prestasinya tersebut, Diksit pun diberikan sebuah medali yang kini dia kenakan di dadanya. Dan karena prestasinya tersebut, selain dipuji-puji dan disanjung-sanjung oleh teman-teman satu angkatannya, Diksit juga mendapatkan pujian yang sangat besar dari atasannya. Halo bang. Meet Girish Dixit and winner of the Gallantry Medal for this year. Estimate yourself. तुम्हारे डर से Dan di saat pesta tersebut sudah selesai, Diksit bersama Frena yang sedang hamil besar pun berniat untuk segera kembali pulang ke rumah mereka. Namun di saat mereka sedang dalam perjalanan pulang, tiba-tiba singkat cerita, Diksit dan Frena pun sudah dibawa ke sebuah rumah sakit. Dan kedua sahabat Diksit yaitu Kartik serta Rehman dengan setia menunggu Diksit di rumah sakit. Sampai akhirnya, dokter yang memeriksa Diksit serta Frena pun keluar lalu memberitahu Kartik serta Rehman bahwa nyawa Diksit serta Frena tidak bisa tertolong. Tapi meski begitu, karena sebuah keajaiban, nyawa bayi yang ada di dalam perut Frena bisa diselamatkan, ungkap si dokter, yang membuat Kartik serta Rehman menangis bersedih karena mereka telah kehilangan salah satu sahabat terbaik mereka. फाइटर है Oleh karena itu, sejak hari itu, Kartik pun mengadopsi anak Diksit dan mengangkatnya menjadi anaknya. Dan Kartik memberikan nama kepada anak angkat sekaligus anak sahabatnya tersebut dengan nama Yudra. Singkat cerita, bertahun-tahun pun telah berlalu. Dan Yudra kini telah tumbuh menjadi seorang anak-anak. Dan layaknya Diksit ayahnya, Yudra pun tumbuh menjadi anak yang pemarah dan temperamen. Tapi meski begitu, Yudra juga merupakan anak yang jujur, penurut dan penyayang. Selain itu, Yudra juga bersahabat baik dengan anak perempuan Rehman yang bernama Nikat. ये क्या है लिजर्ड ये क्या है पूछ कट जाता है तो वापस आ जाता है Yang meski Yudra hanyalah anak angkatnya, tapi karena Kartik sangat menyayanginya dan sudah menganggap Yudra sebagai anaknya sendiri, Kartik pun tidak pernah memberitahu Yudra bahwa dia hanyalah anak angkatnya. Sehingga Yudra tidak pernah tahu bahwa Kartik sebenarnya bukanlah ayah kandungnya. Sampai akhirnya, secara tidak sengaja Yudra pun mendengarkan percakapan Kartik dengan guru-guru di sekolahnya. Dan dari percakapan tersebut, Yudra pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata dia bukanlah anak kandung dari Kartik. Dan Yudra merupakan anak dari sahabat Kartik yang kini sudah meninggal dunia akibat sebuah kecelakaan. Mendengar itu, Yudra pun merasa sangat bersedih dan kecewa. Sehingga dia pun segera mencari tahu tentang informasi mengenai orang tua kandungnya.
Dan akibat dari kejadian ini, Yudra pun menjadi sangat membenci Kartik. Karena Yudra merasa bahwa selama ini Kartik telah membohonginya. Sehingga Yudra yang tadinya merupakan anak yang penurut, kini dia pun menjadi selalu membangkang kepada Kartik. Tapi meskipun begitu, Kartik tetap berusaha untuk memahami Yudra dan tetap menyayangi serta membesarkan Yudra dengan tulus. Meskipun Yudra sudah tidak mau menurut lagi kepadanya. Singkat cerita, waktu pun berlalu dengan kuncung sekali. Dan Yudra kecil kini sudah tumbuh dewasa. Di mana Yudra tumbuh menjadi seorang pemuda yang suka beradrenalin, suka tantangan, dan suka berkelahi. Dan di malam itu, Yudra sedang melakukan balapan liar yang membuatnya ditangkap oleh para polisi. Di keesokan harinya, Kartik yang kini sudah menjadi seorang menteri datang ke kantor polisi untuk menjamin dan membebaskan Yudra. Tapi alih-alih berterima kasih atau merasa respek dengan pengorbanan Kartik yang rela meninggalkan rapat serta tamu-tamu penting demi membebaskan dirinya, Yudra justru terlihat cuek dan tidak peduli dengan pengorbanan ayah angkatnya itu, lalu dia pun pergi bersama teman-temannya. लड़के को दुश्मनी क्या है मुझसे समझ में नहीं आ रहा इसका करूं क्या मैं Melihat itu, Kartik pun sudah tidak tahu lagi bagaimana dia harus menghadapi Yudra. Karena semakin kesini, Yudra malah semakin seenaknya. Bahkan ternyata, ini bukan kali pertama Yudra ditahan oleh para polisi. Melainkan, Yudra sudah berkali-kali ditahan dan diamankan oleh para polisi karena dia selalu membuat onar. Tapi untungnya, dengan pengaruhnya sebagai seorang menteri, Kartik bisa berkali-kali membebaskan Yudra. Dan Rehman yang tahu betul bahwa karakter Yudra itu sangatlah mirip dengan ayahnya yaitu Diksit, Rehman yang tahu bahwa Yudra suka melakukan sesuatu yang beradrenalin, menyukai tantangan serta kekerasan, Rehman pun menyarankan agar Kartik memasukkan Yudra ke akademi militer, agar nantinya bakat dan hobi Yudra bisa tersalurkan di jalur yang benar. Oleh karena itu, tak lama setelah itu, Kartik pun memasukkan Yudra ke akademi militer. Dan Yudra yang memang sangat menyukai tantangan serta kekerasan, dia pun sangat menyukai dan sangat menikmati setiap waktu dan setiap kegiatan yang dia habiskan di kamp pelatihannya tersebut. Singkat cerita, setelah 4 bulan lamanya Yudra dididik dan dilatih di akademi militer, Yudra yang sedang berjalan-jalan bersama teman-temannya di akademi pun secara tidak sengaja bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yaitu Nikat, yang kini telah tumbuh menjadi wanita dewasa. Karena ternyata Nikat sudah lama tinggal di kota ini karena dia sedang berkuliah di jurusan kedokteran. Dan berawal dari pertemuan ini, Nikat serta Yudra pun menjadi lebih sering bertemu untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi seiring dengan waktu, karena seringnya menghabiskan waktu bersama-sama, hubungan pertemanan mereka pun perlahan berubah menjadi cinta. Yang pada akhirnya, mereka pun saling mengungkapkan perasaan dan berpacaran. डांसिंग सिखाएंगे। Suatu hari, di akademi pelatihan tempat Yudra berlatih, diadakan sebuah acara dansa. Sehingga, Yudra pun mengajak Nikat untuk menjadi pasangan dansanya. Lalu, mereka pun berdansa dengan sangat mesra. Dan di sini, Nikat pun mengatakan bahwa sebentar lagi, dia akan pergi ke Portugal untuk melanjutkan pendidikan kedokterannya di sana. Karena Nikat mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di sana. Mendengar itu, sebenarnya Yudra merasa bersedih. Karena itu artinya, sebentar lagi dia akan berjauhan dengan Nikat. Tetapi karena itu demi kebaikan masa depan Nikat, Yudra yang menyayangi Nikat pun mendukung hal tersebut. Dan di tengah-tengah kemesraan mereka dalam berdansa, Yudra melihat salah satu temannya sedang dihajar oleh para berandalan dari kampus tempat Nikat berkuliah saat ini. Melihat itu, Yudra pun segera menghampiri mereka untuk membantu temannya tersebut. Dan Yudra yang mempunyai sifat temperamen, sontak merasa sangat emosi melihat temannya dihajar. Tapi untungnya, Nikat berhasil meredakan emosi Yudra. Namun ketika Nikat mengajak Yudra pergi, si berandal yang menghajar teman Yudra pun malah meledek Yudra, yang membuat Yudra sudah tidak bisa lagi mengendalikan emosinya. Sehingga
Melihat itu, teman-teman si berandal ini pun langsung membantu si berandal dan mengeroyok Yudra, yang membuat Yudra kewalahan dan tidak mampu memberikan perlawanan, yang pada akhirnya membuat Yudra pun bisa dijatuhkan. Tetapi ketika mereka merasa bahwa mereka sudah menang, tiba-tiba Yudra pun malah tertawa. Kemudian dia pun kembali bangkit dan kembali melawan mereka semua. Tapi kali ini berbeda dengan sebelumnya. Karena kali ini Yudra benar-benar bertarung dengan serius dan beringas tanpa memperdulikan kalau orang-orang yang dia lawan adalah warga sivil biasa. Sehingga di sini Yudra pun mampu membantai dan meratakan para berandal ini. Tak cukup sampai di situ, setelah dia berhasil meratakan seluruh berandal tersebut, Yudra pun menghampiri si berandal yang sebelumnya menghajar temannya, lalu memukuli si berandal tersebut habis-habisan, sehingga hampir saja membuat si berandal tersebut meregang nyawa. Tetapi untungnya, teriakan Nikat mampu menyadarkan Yudra dari emosinya yang sedang meledak-ledak. Yang karena kejadian tersebut, Yudra pun harus dibawa dan menjalani persidangan militer. Di mana di dalam persidangan ini, Yudra pun dijatuhi hukuman penjara selama 9 bulan. Oleh karena itu, di hari itu juga, Yudra pun langsung dibawa dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling berbahaya dan paling mengerikan di seluruh India. Tapi sebelum dimasukkan ke dalam penjara, Yudra terlebih dahulu ditemui oleh Kartik serta Rehman yang ingin menegur dan menasihati Yudra agar Yudra berubah menjadi lebih baik demi masa depan dan demi kebaikannya sendiri. Tapi meskipun Kartik menasihati Yudra dengan tulus dan penuh cinta serta kasih sayang, Yudra tetap tidak mau mendengarkan nasihat Kartik dan malah mengatakan bahwa alasan mengapa Kartik ingin Yudra menjadi lebih baik sebenarnya bukanlah untuk kebaikan Yudra, melainkan karena Kartik ingin menjaga reputasinya sebagai seorang menteri. Karena Kartik takut reputasi dan citranya sebagai seorang menteri akan hancur di mata media dan masyarakat gara-gara kelakuan buruk Yudra sebagai anaknya, ungkap Yudra. अभी पॉलिटिक्स में उतरे हैं मीडिया है बाहर क्या बोलेगी. Mendengar itu, Kartik pun terdiam karena dia tidak habis pikir dengan pola pikir Yudra yang selalu salah mengartikan kasih sayangnya yang tulus. Padahal selama ini, Kartik selalu memberikan yang terbaik bagi Yudra. Dan karena Kartik merasa bahwa dia sudah tidak bisa lagi menangani Yudra yang semakin susah diatur, di momen ini, Kartik pun akhirnya memutuskan hubungan ayah dan anak antara dirinya dengan Yudra. Sehingga sejak hari itu, mereka berdua pun sudah tidak mempunyai hubungan apa-apa lagi. यार अब मैं मुझे माफ कर दे. Setelah Kartik pergi, Rehman pun mendekati Yudra lalu mengatakan, "Kau sama persis seperti Diksit ayahmu, pemarah, temperamen, suka mengambil resiko, suka tantangan, dan suka berkelahi. Tapi ada satu perbedaan di antara kalian berdua. Dan perbedaan itu adalah, Diksit tidak pernah menyia-nyiakan amarahnya seperti yang kau lakukan selama ini. Dia menggunakan amarahnya di jalur yang benar. Diksit menggunakan amarahnya untuk melawan para gembong narkoba dan memberantas mereka semua. Tapi sayangnya, keberaniannya tersebut adalah penyebab mengapa dia meninggal dunia," ungkap Rehman, yang membuat kita semua merasa sangat terkejut. Sehingga dari sini, kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa kecelakaan yang membuat Diksit serta Prena meninggal dunia bukanlah kecelakaan biasa, melainkan kecelakaan yang sudah diatur dan direncanakan oleh Sikandar, bos mafia narkoba yang diberantas oleh Diksit. लेकिन इसका फायदा उठाया. Tapi setelah berhasil menghabisi Diksit, karena situasi di India menjadi memanas, Sikandar pun memutuskan untuk kabur melarikan diri keluar India. Dan situasi di mana Diksit sang pemberantas kejahatan telah meninggal serta Sikandar sang bos mafia juga telah kabur, dimanfaatkan oleh seseorang yang merupakan mantan anak buah Sikandar untuk merebut kekuasaan Sikandar di India sebagai mafia narkoba. Dan orang tersebut bernama Firoz. सबसे बड़ा ड्रग नेटवर्क चलाता है. Sehingga kini, Firoz telah berhasil merebut kekuasaan Sikandar di India dan telah menjadi bos mafia narkoba terbesar di India, ungkap Rehman, yang membuat Yudra merasa sangat terkejut. Karena ternyata,
orang tuanya tidak meninggal karena kecelakaan, melainkan karena dihabisi oleh Sikandar. Setelah itu, Rehman menawari Yudra untuk bekerja di bawah perintahnya, di mana Rehman meminta Yudra untuk bergabung ke dalam kelompok Firoz, lalu melaporkan setiap informasi terkait rencana dan gerak-gerik Firoz kepada Rehman, agar nantinya Rehman bisa menggulingkan kekuasaan Firoz sebagai gembong narkoba dan menghancurkan perdagangan narkoba di India. इसका फायदा उठाया पंगे लेने का शौक था उसे कुल अपने बाप पर गए हो अपने गुस्से को कभी भी वेस्ट नहीं करता था Mendengar itu, karena operasi memberantas perdagangan narkoba merupakan sesuatu yang dulu diperjuangkan oleh ayahnya, Yudra pun bersedia menerima tawaran dari Rehman. Dan selain ingin menyelesaikan sesuatu yang dulu diperjuangkan oleh ayahnya, Yudra juga ingin membalas dan menghabisi orang yang telah menghabisi orang tuanya, yaitu Sikandar. Oleh karena itu, di sini Rehman pun menjelaskan bahwa untuk bisa mencapai Sikandar, Yudra harus bisa merebut perhatian dari orang yang bernama Naidu yang saat ini sedang dipenjara di tempat di mana Yudra akan dipenjara. Dan untuk bisa merebut perhatian Naidu, maka Yudra harus bisa mengalahkan pimpinan gangster penguasa penjara yang bernama Bagol. जेल इस देश का सबसे खतरनाक जेल है Setelah menyelesaikan obrolannya dengan Rehman, Yudra pun dibawa ke dalam sel. Dan baru saja tiba di dalam sel, Yudra sudah dihampiri oleh Bagol yang berniat untuk mengintimidasi Yudra agar Yudra mau menjadi budaknya. Tapi alih-alih terintimidasi, Yudra yang tidak mengenal rasa takut pun tidak merasa takut sama sekali dan malah bersikap songong serta sombong di hadapan Bagol. पूछ नहीं रहा हूँ शाणे बता रहा हूँ Di mana keberanian Yudra tersebut langsung berhasil merebut perhatian Naidu serta seluruh narapidana yang ada di dalam penjara ini. Karena baru kali ini ada orang yang berani menentang Bagol. Dan oleh karena kesongongan serta kesombongannya tersebut, di saat Yudra sedang bekerja di ruang jahit, Bagol dan para anak buahnya datang ke ruang jahit lalu menyuruh semua orang untuk keluar. Karena Bagol ingin menyelesaikan urusannya dengan Yudra dengan cara menghajar Yudra habis-habisan. Mengetahui dirinya akan dikeroyok oleh gangster penguasa penjara, bukannya merasa takut, Yudra malah merasa bersemangat. Oleh karena itu, dengan disaksikan oleh seluruh napi dari luar ruangan, gedebukan antara Yudra melawan Bagol dan para anak buahnya pun terjadi. Dengan keahliannya yang dia latih di pelatihan militer, Yudra pun kini telah menjelma menjadi orang yang sangat mengerikan. Karena selain tidak mengenal rasa takut, kini Yudra dibekali dengan keahlian yang mumpuni berkat hasil latihannya di pelatihan militer. Sehingga di sini, meski sempat kesusahan dan terkena beberapa kali hantaman, tapi Yudra berhasil melawan dan mengalahkan seluruh anak buah Bagol. Melihat seluruh anak buahnya telah berhasil dijatuhkan, Bagol yang ketakutan pun berusaha melarikan diri. Tapi karena pintunya telah dia kunci sebelumnya, Bagol pun tidak bisa kabur. Sehingga dia pun memutuskan untuk berusaha melawan. Namun jelas perlawanannya hanya sia-sia saja. Karena dengan mudah, Yudra bisa mengalahkan lalu menghajar Bagol habis-habisan. Dan karena kejadian itu, sejak hari itu, Yudra pun telah menjadi raja narapidana di penjara yang paling mengerikan ini. Kemudian, Nikat pun datang mengunjungi Yudra, di mana Nikat berusaha menasihati Yudra agar Yudra bisa lebih dewasa untuk mengendalikan setiap emosi dan setiap amarahnya. Tapi Yudra merasa bahwa dia tidak akan mampu untuk mengendalikan emosinya. Sehingga di sini, Yudra yang merasa bahwa laki-laki pemarah serta temperamen seperti dirinya tidaklah cocok untuk wanita sebaik Nikat, Yudra pun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan mendoakan Nikat agar Nikat mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik daripada dirinya. Mendengar itu, Nikat pun hanya bisa pasrah. Setelah itu, dengan maksud agar Yudra menghentikan kepergiannya, Nikat pun memberitahu Yudra bahwa dia akan pergi ke Portugal untuk melanjutkan studinya minggu depan. Tapi bukannya menghentikan kepergian Nikat, Yudra malah mendukung dan mendoakan kepergian Nikat. Karena meskipun sebenarnya Yudra tidak mau berjauhan dengan Nikat, tapi Yudra sangatlah sadar bahwa hal itu sangat baik untuk masa depan Nikat. Mendengar jawaban Yudra, Nikat pun merasa sangat kecewa. Sehingga
akhirnya Nikat pun pergi meninggalkan Yudra dengan penuh kesedihan. Sehingga sejak hari itu, Nikat pun menjalani hari-harinya dengan penuh kesedihan. Karena kini, hubungannya dengan Yudra telah berakhir dengan menyedihkan. Sampai akhirnya, hari keberangkatannya ke Portugal pun telah tiba. Dan dengan hati yang patah, Nikat pun pergi meninggalkan India menuju Portugal. Singkat cerita, 9 bulan pun telah berlalu, sehingga tibalah saatnya bagi Yudra untuk keluar dan terbebas dari penjara ini. Tapi sebelum keluar, Naidu memanggil Yudra, karena Naidu yang tertarik dengan keberanian dan kehebatan Yudra, telah melaporkan kehebatan dan kemampuan Yudra tersebut kepada Firoz. Sehingga kini, Firoz ingin merekrut Yudra menjadi anak buahnya. Dan jika Yudra setuju untuk bekerja kepada Firoz, maka pergilah ke alamat ini, ungkap Naidu kepada Yudra, sambil memberikan alamat Firoz. Yang karena semua itu merupakan rencananya dengan Rehman untuk memberantas perdagangan narkoba di India, jelas Yudra pun menerima tawaran Firoz untuk menjadi anak buahnya. Lalu, dia pun pergi ke tempat Firoz untuk mulai bekerja kepada Firoz. Dan setibanya di tempat Firoz, Yudra pun melihat Firoz yang sedang menghabisi salah satu anak buahnya karena telah berkhianat. Dan inilah dia sosok dari Firoz, sang gembong narkoba terbesar di India. Di mana setelah menghabisi salah satu anak buahnya yang berkhianat, Firoz pun memanggil Yudra untuk berbincang. Selain itu, di sini kita pun akan diperkenalkan dengan anak si mata wayang Firoz yang bernama Safik. Ini pebenguknya. Di awal pertemuannya dengan Yudra, Firoz pun harus dibuat sangat terkejut dengan keberanian Yudra. Karena di sini, Yudra langsung menanyakan keberadaan Sikandar kepada Firoz, di mana Yudra mengatakan bahwa dia ingin menghabisi Sikandar terlebih dahulu karena dia takut kalau suatu saat Sikandar akan kembali untuk merebut kekuasaan Firoz di India. Padahal sebenarnya, alasan mengapa Yudra ingin menghabisi Sikandar adalah karena Yudra ingin membalas kematian orang tuanya. Mendengar ada orang yang berani menjalankan misi untuk menghabisi Sikandar, jelas Firoz pun merasa sangat senang. Sehingga Firoz pun langsung memberitahu keberadaan Sikandar kepada Yudra, di mana saat ini Sikandar ada di Dubai. Sehingga Yudra pun segera pergi ke Dubai untuk menemui Sikandar. Tetapi sesampainya di tempat Sikandar, Yudra tidak menemukan keberadaan Sikandar. Karena ternyata saat ini Sikandar sedang berada di sebuah kapal pesiar untuk merayakan hari ulang tahunnya. Namun keberadaan Sikandar yang berada di kapal pesiar ini justru akan membuat Yudra lebih mudah untuk menghabisinya. Karena kini hanya ada sedikit anak buah Sikandar yang mengawalnya. Apalagi kini Sikandar tengah dalam keadaan terluka, di mana Sikandar tidak bisa berdiri dan berjalan. Dan ketika salah satu anak buah Sikandar memancing dan berhasil mendapatkan seekor ikan besar, ketika mereka sedang merayakan keberhasilannya mendapatkan seekor ikan besar tersebut, tiba-tiba ada sebuah suara dari dalam perut ikan tersebut. Yang ketika salah satu anak buah Sikandar merobek perut ikan tersebut untuk mengetahui suara apakah itu, ternyata itu merupakan sebuah bom. Melihat itu, seluruh anak buah Sikandar yang mengawal Sikandar pun segera melompat dan menjauhi kapal. Sementara Sikandar yang tidak bisa berdiri, dia pun hanya bisa berdiam diri dengan sejuta kepanikan yang dia rasakan. Tetapi ternyata itu bukanlah sebuah bom, melainkan hanya sebuah prank yang dilakukan oleh Yudra yang ternyata sejak tadi sudah ada di bawah kapal milik Sikandar untuk mengawasi mereka semua. Dan Yudra yang melihat para anak buah Sikandar sedang berada di dalam air, dia pun menculik dan menghabisi seluruh anak buah Sikandar satu persatu di saat mereka sedang tidak waspada. Yang ketika akhirnya seluruh anak buah Sikandar berhasil dihabisi, Yudra pun datang menghampiri Sikandar. Dan setelah itu, atas keberhasilannya menghabisi Sikandar, itu membuat Firoz merasa sangat bahagia dan bangga terhadap Yudra. Sehingga sejak hari itu, Firoz pun menjadikan Yudra sebagai anak buah kepercayaannya. Sehingga Firoz pun selalu memperlakukan Yudra dengan sangat spesial. Di mana hal itu membuat Safik merasa sangat cemburu dan membenci Yudra.
Sepulangnya Yudra ke kediamannya, dia dihampiri oleh Rehman yang langsung menegur Yudra karena Yudra telah bertindak gegabah dengan datang ke tempat Sikandar dan menghabisinya. Di mana Rehman takut kalau Yudra akan celaka gara-gara tindakannya tersebut. Sehingga di sini Rehman memperingatkan Yudra agar dia tidak pernah lagi melakukan tindakan gegabah yang bisa membahayakan dirinya. Dan Rehman hanya menugaskan Yudra untuk memberikan seluruh informasi terkait transaksi narkoba yang akan dilakukan oleh Firoz. Dan Rehman yang akan membereskan sisanya. Selain itu, untuk menjaga agar komunikasi mereka tidak diketahui oleh orang lain, maka mereka hanya akan berkomunikasi melalui sebuah akun game. कोई भी हरकत नहीं करोगे जिसकी वजह से तुम्हारी जान को खतरा डील्स और सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहना Dan setelah hari itu, Yudra pun mulai menjalankan hari-harinya sebagai anak buah Firoz. Dan seiring dengan waktu, Yudra pun bisa semakin menarik perhatian Firoz yang membuat Firoz menjadi semakin menyayangi dan mempercayainya. Di mana hal itu membuat Safik semakin merasa cemburu terhadap Yudra. Namun tanpa diketahui oleh Firoz maupun Safik, Yudra selalu memberitahukan rencana transaksi yang akan dilakukan oleh Firoz kepada Rehman. Sehingga Yudra serta Rehman berhasil meringkus banyak pemasok serta konsumen yang akan bertransaksi dengan Firoz. Suatu hari, Firoz memanggil Yudra lalu mengatakan bahwa dia akan membeli 5.000 kilo narkoba dari gangster Cina. Kemudian, Firoz akan memalsukan 5.000 kilo narkoba tersebut menjadi 25.000 kilo. Sehingga dengan begitu, Firoz akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan Firoz mempercayakan tanggung jawab untuk bertransaksi dengan gangster Cina untuk pembelian 5.000 kilo narkoba tersebut kepada Yudra. Mendengar itu, Safik pun merasa sangat terkejut karena biasanya tanggung jawab untuk setiap transaksi narkoba yang akan dibeli oleh Firoz selalu dipegang oleh dirinya. Kemudian, Yudra pun menemui Rehman lalu memberitahukan rencana transaksi pembelian 5.000 kilo narkoba tersebut kepada Rehman. Mengetahui itu, Rehman pun berencana untuk melakukan penggerebekan terhadap kontainer yang membawa 5.000 kilo narkoba tersebut sesaat setelah kontainer yang mengangkut 5.000 kilo narkoba tersebut tiba di Mumbai. Dan jika penggerebekan tersebut sukses, maka Rehman akan bisa menghancurkan Firoz dan seluruh kelompoknya. Karena ternyata Firoz belum membayar uang untuk pembelian 5.000 kilo narkoba tersebut. Karena Firoz berencana untuk menjual dan mengedarkan narkoba tersebut terlebih dahulu, baru dia akan membayar uang untuk pembelian 5.000 kilo narkoba tersebut setelah dia mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan 5.000 kilo narkoba tersebut. Sehingga apabila Rehman berhasil menggerebek dan menyita narkoba tersebut, maka itu artinya Firoz tidak akan bisa menjual dan mengedarkan narkoba tersebut. Yang itu artinya Firoz tidak akan mendapatkan keuntungan dari penjualan narkoba tersebut yang membuat dia tidak akan mampu membayar uang kepada gangster Cina untuk melunasi pembayaran pembelian narkoba tersebut. Sehingga dengan begitu, maka gangster Cina akan memburu dan menghabisi Firoz karena mereka menganggap bahwa Firoz telah mengkhianati mereka. Dengan kata lain, Rehman akan mengadu domba antara Firoz dengan gangster Cina. Sehingga jika misi ini berhasil, maka misi ini akan menjadi misi terakhir Yudra. Dan setelah misi ini selesai, Rehman akan memberitahu Kartik tentang keberanian Yudra yang mampu menghancurkan Firoz dan kelompoknya. Maka dengan begitu, Kartik pasti akan merasa sangat bangga kepada Yudra. Bahkan, Diksit ayah Yudra juga pasti akan merasa bangga kepada Yudra karena Yudra mampu menyelesaikan misi yang dulu dimulai oleh Diksit, ungkap Rehman. Karthik is going to know what all you have done. Singkat cerita, Yudra pun sudah berada di Shanghai untuk melakukan transaksi 5.000 kilo narkoba dengan gangster Cina. Dan di pagi itu, para anggota gangster Cina menjemput Yudra lalu membawa Yudra untuk melihat barang mereka. Tapi setelah Yudra sudah menyelesaikan transaksi dan akan segera kembali ke India, Yudra yang mencoba untuk menghubungi Rehman untuk memberitahukan segalanya, tidak berhasil dan tidak bisa menghubungi Rehman. Bahkan, di saat Yudra sudah berada di dalam kapal dan sedang dalam perjalanan kembali pulang ke India bersama kontainer yang mengangkut narkoba-narkobanya, Yudra masih tidak bisa menghubungi Rehman untuk memberitahukan semua informasinya kepada Rehman. Dan tanpa Yudra sadari bahwa di perairan India telah ada sekelompok orang yang entah siapa telah bersiap untuk menyerang kapal yang ditumpangi oleh Yudra guna merebut kontainer yang berisi 5.000 kilo narkoba tersebut.
Sehingga ketika Yudra sedang bersantai di dalam kapal, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang berasal dari sebuah senjata. Dan bersamaan dengan itu, salah satu anggota dari kelompok tersebut yang telah menyusup ke dalam kapal mematikan listrik di kapal tersebut, yang membuat kapal tersebut menjadi gelap gulita. Dan setelah itu, penyerangan pun dimulai. Namun meskipun banyak orang yang tewas akibat penyerangan tersebut, tapi untungnya Yudra berhasil selamat dan dengan lincah dia pun berlari untuk mencoba menghindari setiap tembakan yang melesat ke arahnya. Kemudian, Yudra pun bersembunyi di dekat mobil dan memperhatikan para kelompok tersebut membuka kontainer yang berisi 5.000 kilo narkobranya. Dan alangkah terkejutnya Yudra ketika dia melihat bahwa ternyata di dalam kontainer yang seharusnya berisi 5.000 kilo narkobra, ternyata sama sekali tidak ada narkobra. Dan kontainer tersebut hanyalah sebuah kontainer kosong. Dan tak lama setelah itu, keberadaan Yudra pun berhasil diketahui oleh para kelompok tersebut. Sehingga dia pun langsung didorodot oleh para kelompok tersebut. Hal itu membuat Yudra terlempar sehingga dia pun berhasil dikepung. Tetapi di tengah-tengah kepungan tersebut, Yudra menyalakan sebuah flare yang membuat pandangan dari para kelompok tersebut menjadi terganggu. Sehingga Yudra pun bisa memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menghabisi mereka semua menggunakan senjatanya. Tetapi ternyata masih ada satu anggota kelompok tersebut yang masih tersisa, di mana si orang ini meletakkan senjatanya lalu mengajak Yudra untuk berduel dengan tangan kosong. Namun ternyata tindakannya tersebut merupakan sebuah kesalahan yang sangat besar, karena dengan mudah Yudra berhasil menjatuhkan dan mengalahkannya. Namun ketika Yudra akan membuka topeng si orang ini untuk mengetahui siapakah orang yang berada di balik topeng tersebut, tiba-tiba si orang ini pun mengeluarkan senjatanya lalu menembak Yudra, yang membuat Yudra terjatuh ke laut lalu dia pun pingsan tak sadarkan diri. Tapi untungnya Yudra berhasil selamat karena secara tidak sengaja dia terbawa oleh jaring dari para nelayan yang berasal dari Sri Lanka. Singkat cerita, Yudra pun telah kembali tersadar karena diobati oleh para nelayan yang menyelamatkannya. Dan di sini, setelah memikirkan semua kejanggalan yang terjadi, Yudra pun sempat berpikir bahwa Rehman telah mengkhianatinya. Selain itu, Yudra juga mengira bahwa sebenarnya para kelompok yang menyerangnya di kapal mungkin adalah Rehman dan teman-temannya. Oleh karena itu, setelah benar-benar sembuh, Yudra pun segera pulang kembali menuju Mumbai dan berniat untuk kembali bergabung dengan kelompok Firoz guna menyelidiki semua kejanggalan yang telah terjadi. Sementara itu di kota Mumbai, Firoz sedang merasa sangat panik karena dia telah kehilangan 5.000 kilo narkoba yang dia beli dari gangster Cina. Karena dengan begitu, dia tidak akan bisa menjual dan mengedarkan narkoba tersebut, sehingga dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan yang membuat dia tidak akan bisa melunasi pembayaran narkoba tersebut terhadap gangster Cina. Dan di tengah-tengah kepanikannya tersebut, Safik menyalahkan Firoz dengan mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat Firoz yang terlalu percaya kepada Yudra. Di mana di sini mereka curiga bahwa Yudra lah orang yang telah mencuri narkoba mereka. Karena hanya mayat Yudra satu-satunya yang tidak ada di dalam kapal ketika mereka memeriksa kapal yang mengangkut kontainer yang berisi narkoba mereka. Sehingga mereka pun menyimpulkan bahwa mungkin Yudra telah kabur dengan membawa narkoba mereka. Dan di tengah-tengah obrolan mereka, tiba-tiba Firoz mendapatkan sebuah telepon dari salah satu anak buahnya yang mengatakan bahwa Yudra kini telah kembali ke markas mereka.
Oleh karena itu, Firoz serta Syafiq pun segera kembali ke markas mereka untuk menemui Yudra. Dan ketika Syafiq serta Firoz kembali ke markas, Yudra yang dicurigai sebagai pengkhianat sudah dalam keadaan diikat oleh para anak buah Firoz. Dan di sini, Firoz serta Syafiq pun langsung mencaci maki Yudra karena mereka yakin bahwa Yudra telah mengkhianati mereka. Tetapi di sini, Yudra berusaha meyakinkan Firoz bahwa dia bukanlah pengkhianat, di mana Yudra menjelaskan bahwa kapal yang dia tumpangi diserang oleh sekelompok orang, dan dia berjuang seorang diri untuk melawan para kelompok penyerang tersebut. Dan sebagai bukti bahwa dia betul-betul berjuang melawan para kelompok penyerang itu, Yudra pun menunjukkan luka tembak di bahunya. Kemudian, Yudra pun menjelaskan bahwa ternyata kontainer yang dia bawa ternyata hanyalah sebuah kontainer kosong. Tidak ada narkoba dan tidak ada apapun di dalam kontainer tersebut. Mendengar itu, alangkah terkejutnya Yudra karena ternyata Firoz serta Syafiq sudah mengetahui bahwa kontainer tersebut hanyalah kontainer kosong. Kemudian, Firoz pun menyuruh anak buahnya untuk menunjukkan sebuah rekaman CCTV, di mana ternyata itu adalah sebuah rekaman CCTV yang dikirim oleh gangster Cina kepada Firoz. Dan dari video ini, Firoz serta Syafiq bisa mengetahui bahwa Rehman telah datang ke Cina lalu menyuap petugas pelabuhan. Kemudian, Rehman mencuri kontainer yang berisi 5.000 kilo narkoba lalu menukarkannya dengan kontainer yang kosong. Jadi, saat ini satu-satunya orang yang tahu di mana kontainer yang berisi 5.000 kilo narkoba tersebut hanyalah Rehman. Dan setelah itu, Yudra pun harus dibuat lebih terkejut lagi ketika dia mengetahui bahwa ternyata para gangster Cina itu tidak hanya mengirimkan video CCTV mengenai Rehman, tetapi juga mengirimkan Rehman yang sudah mereka tangkap kepada Firoz, di mana Rehman sudah dalam keadaan babak belur karena sebelumnya dia sudah disiksa dan dianiaya. Tetapi karena ini berpotensi menjadi pelanggaran, jadi saya tidak bisa tunjukkan. Dan di sini, Syafiq serta Firoz pun mengetahui bahwa pasti ada informan Rehman di antara kelompoknya, sehingga Rehman bisa mengetahui tentang transaksi dan pengiriman narkoba tersebut. Oleh karena itu, Syafiq pun memaksa Rehman agar dia mengatakan siapa informannya. Di sisi lain, hacker yang disewa oleh Firoz berusaha meretas ponsel Rehman untuk menemukan petunjuk tentang di manakah Rehman menyembunyikan 5.000 kilo narkoba tersebut. Tetapi karena Rehman menyimpan data tersebut di dalam iCloud, si hacker pun tidak bisa meretasnya. Sehingga satu-satunya cara untuk bisa membuka iCloud tersebut adalah mereka harus mengetahui kata sandi dari iCloud tersebut. Oleh karena itu, selain menanyakan siapa informan Rehman, Syafiq dan Firoz juga menanyakan apa kata sandi iCloud-nya. Namun setelah cukup lama disiksa dan dianiaya serta dipaksa, Rehman tak kunjung mau mengatakan apapun. Dan Rehman malah menghina serta mencaci maki Firoz yang membuat Syafiq merasa sakit hati mendengar Rehman mencaci maki ayahnya. Sehingga dengan itu, Rehman pun harus tewas. Dan dengan Rehman yang tidak mau memberikan informasi apapun, bahkan rela mengorbankan dirinya demi melindungi informasi mengenai informannya yaitu Yudra, serta informasi keberadaan kontainernya, Yudra pun mengetahui bahwa Rehman tidak pernah mengkhianatinya. Dan di penghujung hayatnya, Rehman pun memberikan sebuah isyarat kepada Yudra, di mana Rehman mengatakan, tolong beritahu Nikat bahwa aku akan menyusul ibunya. Kemudian, Rehman pun mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sebelum akhirnya dia meninggal dunia. Mayat Rehman pun digantung di sebuah jembatan sebelum akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian dan para media, lalu dievakuasi dan dikeramasi. Dan tewasnya Rehman meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi sahabatnya yaitu Kartik, serta bagi anaknya yaitu Nikat. Sehingga Nikat pun pulang ke India terlebih dahulu untuk mengkeramasi jenazah ayahnya. Setelah selesai mengkeramasi jenazah ayahnya,
Nikat pun langsung kembali ke Portugal. Sementara itu di markasnya, Firoz menugaskan Safik untuk pergi ke Portugal guna menemui anak Rehman yaitu Nikat. Karena siapa tahu, Nikat mengetahui kata sandi iCloud milik Rehman. Setelah itu, Firoz pun menghampiri Yudra, lalu kembali memaki-maki Yudra karena setelah kepercayaan yang dia berikan, Yudra malah mengkhianatinya. Meskipun di sini, Yudra berusaha keras menjelaskan bahwa dia tidak pernah mengkhianati Firoz. Tapi Firoz tidak mau percaya dan tetap yakin bahwa Yudra lah pengkhianat di kelompoknya. Meskipun sebenarnya, Firoz tidak mempunyai bukti untuk membuktikan bahwa Yudra memanglah pengkhianat. Kemudian, Firoz pun menjelaskan bahwa Safik akan pergi ke Portugal untuk menemui Nikat guna menanyakan kata sandi iCloud milik Rehman. Dan setelah mereka mendapatkan kata sandinya, mungkin mereka akan menemukan bukti bahwa Yudra memanglah seorang pengkhianat. Tapi sayangnya, Yudra tidak akan hidup sampai saat itu. Karena Firoz berencana untuk menghabisi Yudra saat ini juga, ungkap Firoz yang langsung pergi lalu menyuruh anak buahnya untuk mengeksekusi Yudra. Sementara dia akan pergi karena sebuah urusan. Mendengar itu, Yudra pun segera berusaha keras untuk melepaskan ikatan di tangannya sebelum para anak buah Firoz datang menghampirinya. Sampai akhirnya, Yudra pun akhirnya berhasil melonggarkan ikatannya. Sehingga dia pun bisa melakukan perlawanan di saat para anak buah Firoz datang untuk mengeksekusinya. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Setelah berhasil mengalahkan para anak buah Firoz, Yudra pun segera berangkat menuju Portugal untuk menemui Nikat yang sedang berkuliah kedokteran di sana. Dan sesampainya di Portugal, Yudra pun langsung pergi ke kediaman Nikat untuk melindungi dan menenangkan Nikat yang saat ini masih dalam keadaan berkabung. Selain itu, di sini Yudra pun berjanji kalau mulai saat ini Yudra akan selalu ada untuk menemani Nikat dan tidak akan pernah meninggalkan dia lagi. Oleh karena itu, sejak hari itu mereka pun resmi kembali berpacaran. Namun di sini Nikat belum mengetahui bahwa sebenarnya tujuan utama kedatangan Yudra adalah untuk melindungi dirinya dari orang-orang Firoz yang sedang mencarinya. Di keesokan paginya, Nikat pun pamit kepada Yudra karena dia akan pergi berkuliah. Tetapi ketika Yudra sedang memperhatikan Nikat berangkat kuliah, tiba-tiba Safik pun datang dan berniat untuk menangkap Nikat guna menginterogasi Nikat terkait sandi iCloud milik Rehman. Melihat itu, Yudra yang masih memakai kolor pun segera memakai sebuah handuk, lalu melompat dari kamarnya untuk mengejar dan menyelamatkan Nikat. Tapi sayangnya, Yudra terlambat karena Nikat keburu menaiki sebuah bus. Melihat itu, Yudra pun segera menghubungi Nikat, lalu mewanti-wanti Nikat agar Nikat berhati-hati terhadap pria berkacamata yang ada di belakangnya. Setelah itu, Yudra pun menyuruh Nikat untuk segera turun dari bus tersebut, lalu pergi ke sebuah toko terdekat yang Nikat lihat, agar Nikat tetap berada di tengah-tengah keramaian. Lalu, Yudra pun meminta Nikat untuk mengirimkan live lokasinya kepada Yudra, agar Yudra bisa segera mengejar Nikat. Setelah itu, Yudra pun mencuri sebuah sepeda lalu bergegas menyusul Nikat. Sementara Nikat, dia pun segera turun dari bus lalu memasuki sebuah toko. Bersamaan dengan itu, Yudra pun akhirnya telah sampai. Namun belum apa-apa, para anak buah Safik berhasil menyergap Yudra yang belum siap, lalu menyuntikkan sebuah obat bius yang seketika langsung membuat Yudra menjadi teler. Sehingga dengan begitu, kini Safik dan para anak buahnya sudah tidak mempunyai penghalang lagi untuk menangkap Nikat yang sedang bersembunyi di sebuah toko. Di mana Safik langsung mengeluarkan senjatanya untuk menakut-nakuti semua pengunjung toko sehingga mereka pun pergi dari toko tersebut. Dan setelah itu, sehingga pada akhirnya Nikat pun berhasil ditangkap. Lalu Safik pun menginterogasi Nikat terkait sandi iCloud milik Rehman. Tapi meskipun telah diancam dan dipaksa, Nikat tidak mengatakan apa sandinya. Karena memang dia tidak mengetahui apa-apa. Tidak mengetahui apa yang terjadi dengan ayahnya dan tidak tahu apa kata sandi iCloud ayahnya.
Mendengar itu, Syafiq pun merasa sangat kecewa karena satu-satunya peluang untuk mengetahui sandi iCloud Rehman dan untuk mengetahui keberadaan kontainer yang berisi narkobranya kini telah sirna. Hal itu membuat Syafiq menjadi sangat marah sehingga dia pun berniat untuk menghabisi Nikat. Tetapi tiba-tiba Yudra yang sedang teler memaksakan dirinya untuk menolong Nikat. Tetapi karena kondisinya tersebut, Yudra pun tidak bisa melakukan perlawanan dan berhasil diringkus oleh Syafiq menggunakan sebuah pisau yang ditancapkan di tangannya. Namun kedatangan Yudra membuat ketakutan Nikat sedikit berkurang, sehingga Nikat berani melakukan sebuah tindakan, di mana Nikat langsung berlari untuk menyelamatkan diri. Dan sambil berlari serta kabur-kaburan, Nikat berhasil meratakan seluruh anak buah Syafiq. Melihat itu, membuat Syafiq semakin marah, sehingga dia pun turun tangan langsung dan berhasil meringkus Nikat. Melihat itu, Yudra pun berusaha untuk bangkit dan berhasil mencabut pisau di lengannya, lalu menusukkan pisau tersebut kepada Syafiq di saat Syafiq sedang lengah. Sehingga dengan begitu, Syafiq pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Singkat cerita, setelah kembali ke kediamannya dengan selamat, Yudra pun akhirnya menceritakan semuanya kepada Nikat. Dari mulai dia yang menjadi informan Rehman, sampai Rehman ditangkap dan dihabisi oleh Syafiq. Sehingga pada akhirnya, Nikat pun mengetahui segala situasinya dan segala hal yang telah terjadi. Setelah itu, Yudra pun meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan Rehman. Lalu, Yudra juga berjanji kalau dia pasti akan membalaskan kematian Rehman kepada Firoz. Tapi Nikat melarang Yudra karena Nikat merasa takut kalau Yudra akan celaka. Karena jika sampai terjadi sesuatu yang buruk kepada Yudra, maka Nikat sudah tidak mempunyai siapa-siapa lagi di dunia ini, ungkap Nikat, yang membuat Yudra mengurungkan niatnya untuk membalas dendam. Suatu hari, di saat Nikat sedang kembali bersedih karena teringat dengan Rehman, Yudra pun bercerita bahwa di penghujung hayatnya, Rehman meminta Yudra untuk memberitahu Nikat bahwa dia akan menyusul ibu Nikat. Setelah itu, Rehman membacakan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un sebelum dia meninggal. Mendengar itu, Nikat pun mengatakan bahwa kalimat tersebut merupakan penggalan ayat yang berasal dari ayat suci Al-Quran. Tepatnya, tercantum di dalam surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 156. Mendengar itu, Yudra pun berpikir bahwa mungkin itu adalah sebuah petunjuk yang diberikan oleh Rehman untuk dirinya, di mana Rehman ingin memberitahu Yudra bahwa sandi iCloud-nya adalah kode surat dan kode ayat dari penggalan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Rehman tersebut. अब समझ में आया वो चाहते थे। Oleh karena itu, Yudra pun segera mengambil sebuah iPad lalu membuka iCloud milik Rehman dan memasukkan kode surat serta ayat Al-Quran yang Rehman bacakan sebelum kematiannya sebagai kata sandinya, di mana ternyata Okay, it's recording. Yudra pun mampu membuka iCloud milik Rehman, di mana di sana ada sebuah video yang Rehman rekam dan persiapkan sebelumnya. Karena ternyata dari awal dia sudah bisa memprediksi kalau dia akan tertangkap dan dihabisi. Sehingga Rehman pun membuat video ini untuk memberikan pesan kepada Yudra, di mana lewat video ini Rehman memberitahukan lokasi di mana dia menyimpan kontainer yang berisi narkobranya, di mana ternyata kontainer tersebut Rehman simpan di pelabuhan Vizag. Setelah itu, Rehman pun menjelaskan bahwa ada seniornya di kepolisian yang bernama Renuka, di mana Rehman curiga kalau Renuka merupakan salah satu antek-antek dari Firoz. Renuka telah meretas komputer dan telepon milik Rehman untuk mengetahui siapakah informan Rehman dan untuk mengetahui informasi-informasi yang Rehman miliki. Itulah sebabnya Rehman menghapus akun game yang biasa dia gunakan untuk berkomunikasi dengan Yudra. Itulah sebabnya Yudra menjadi tidak bisa menghubungi Rehman di saat dia sedang berada di Cina. Dan karena Rehman takut kalau Renuka akan menggagalkan penggerbegan yang akan dia lakukan, Rehman pun memutuskan untuk membatalkan penggerbegan yang akan dia lakukan terhadap kontainer Firoz.
Dan Rehman memutuskan untuk datang ke Cina lalu mencuri kontainer Firoz secara langsung dan menukarnya dengan sebuah kontainer kosong. Dan saat berada di Cina, sebenarnya Rehman sudah berusaha untuk menemui Yudra guna memberitahukan segalanya kepada Yudra. Tapi karena Yudra selalu dikawal oleh para gangster Cina, membuat Rehman tidak bisa mendekati Yudra. लेकिन हर वक्त चाइनीज गैंग मेंबर्स तुम्हारे साथ थे। Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Setelah itu, Rehman pun meminta Yudra untuk menyelesaikan misi mereka, di mana Rehman meminta agar Yudra melindungi kontainer tersebut agar Firoz tidak pernah bisa mendapatkan kontainer tersebut. Setelah itu, Rehman pun meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal kepada Nikat. Karena di sini, Rehman sudah tahu bahwa dia pasti akan tertangkap dan dihabisi. Setelah itu, Rehman pun menitipkan Nikat kepada Yudra agar Yudra bisa menjaga Nikat dengan baik. कुछ कहे इस तरह अचानक से चले जाने के लिए आमिर। Setelah mengetahui semuanya, Yudra pun menelpon Kartik. Karena setelah apa yang dia alami, kini Yudra bisa menjadi lebih bijak dan bisa menjadi lebih dewasa. Sehingga di sini, Yudra pun bermaksud untuk memperbaiki hubungannya dengan Kartik yang telah lama rusak. Lalu menceritakan seluruh kejadian yang telah terjadi kepada Kartik. Oleh karena itu, Yudra pun mengajak Kartik untuk bertemu. Dan setelah sepakat untuk bertemu, Yudra serta Nikat pun segera kembali pulang ke India untuk menemui Kartik. Singkat cerita, Yudra pun telah menceritakan segala sesuatu yang telah terjadi. Tentang dirinya yang menjadi informan Rehman, tentang kronologi kematian Rehman, lalu menunjukkan video peninggalan Rehman kepada Kartik. Dan Kartik yang akhirnya mengetahui segala hal yang telah terjadi, dia pun menjadi sangat terkejut. Tetapi di sini, Kartik juga merasa sangat bangga terhadap Yudra yang kini telah berubah, telah dewasa, telah menjadi lebih baik, dan telah menjalankan misi berbahaya demi memberantas perdagangan narkoba di India. I'm proud of you. Dan di sini, Kartik pun berjanji kalau setelah ini, biar dialah yang akan menyelesaikan segalanya. Dia akan melaporkan seluruh kejadian ini kepada Menteri Pusat. Dan dia akan memastikan kalau Renuka dan setiap orang yang terlibat dihukum dengan sangat berat. Karena Kartik tidak mau kalau pengorbanan Rehman akan menjadi sia-sia. Yeah, अपने बाप की जिम्मेदारी। Mendengar itu, Yudra serta Nikat pun merasa sangat lega. Karena dengan pengaruh Kartik sebagai seorang menteri, mereka sangatlah yakin kalau Kartik pasti akan bisa menyelesaikan segalanya. Tetapi di sini, Yudra mempunyai keinginan lain, di mana Yudra mengatakan bahwa dia ingin menuntut balas terhadap Firoz atas kematian Rehman. Karena jika belum menuntut balas, maka Yudra tidak akan bisa hidup dengan tenang. Mendengar itu, Kartik yang merasa khawatir kalau Yudra akan celaka pun berusaha menahan Yudra. Namun Yudra tidak mau mendengarkan dan tetap memaksa pergi untuk menghabisi Firoz. हाँ लेकिन Yang karena Yudra sudah tidak bisa dihentikan, Nikat pun sudah tidak berusaha untuk menghentikan Yudra lagi. Melainkan di sini, Nikat pun berpesan agar Yudra bisa memastikan kalau dia akan bisa menghabisi Firoz lalu kembali dengan selamat. Namun sesaat setelah Yudra pergi, kita semua pun akan dibuat sangat terkejut. Ketika di sini, Kartik menelpon Firoz lalu membuat kesepakatan dengan Firoz. Di mana kesepakatan tersebut adalah Kartik berjanji kalau dia akan mengembalikan 5.000 kilo narkoba yang disembunyikan oleh Rehman kepada Firoz. Tapi sebagai gantinya, Kartik ingin Firoz membagi hasil penjualan narkoba tersebut kepada Kartik sebesar 50%. Setelah itu, Kartik pun memberitahu Firoz tentang Yudra yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Firoz untuk membalas kematian Rehman. खुद चलकर मेरे पास आए हैं। Setelah menelpon Firoz, Kartik pun izin kepada Nikat karena dia akan pergi sebentar untuk melaporkan kejadian yang menimpa Rehman kepada si M, agar mereka bisa segera mengakhiri semuanya dan menghukum Renuka serta semua orang yang terlibat. Sementara itu, Yudra yang baru saja sampai di tempat Firoz, dia pun harus dibuat sangat terkejut karena dia langsung disambut oleh seluruh anak buah Firoz seolah mereka sudah tahu bahwa Yudra akan datang. Tapi karena sudah terlanjur datang, mau tidak mau Yudra pun langsung melawan mereka semua. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi.
Meski harus bersusah payah karena dia dikeroyok oleh banyak orang di dalam sebuah pertarungan terbuka, tapi di sini terlihat kalau Yudra tetap bisa mendominasi pertarungan, di mana dengan bekal kemampuan serta pengalamannya selama ini, Yudra mampu menghalau setiap serangan dari musuh-musuh yang menyerangnya, lalu memberikan serangan balik. Yudra berkali-kali mampu merebut sebuah pistol, lalu menembak banyak anak buah Firoz, di mana dengan kemampuan dan kehebatannya ini, meski hanya seorang diri saja, tapi Yudra mampu merepotkan dan menghabisi sebagian besar anak buah Firoz. Sampai akhirnya, di tengah-tengah pertarungan yang sedang terjadi tersebut, tiba-tiba Yudra terbokong sehingga akhirnya dia pun bisa dilumpuhkan. Dan setelah berhasil diringkus, Firoz pun mengolok-olok Yudra atas kekalahannya tersebut. Dan di sini, Firoz pun mengatakan bahwa dia akan menghabisi Yudra dengan sangat brutal, di mana Firoz akan memotong-motong tubuh Yudra menjadi beberapa bagian untuk membalas dendam atas kematian Safik. Namun sebelum itu, di sini Firoz pun menceritakan sebuah rahasia besar kepada Yudra, di mana pertama-tama Firoz mengatakan bahwa alasan mengapa dia mengetahui kalau Yudra akan datang untuk menyerangnya adalah karena ada orang yang telah memberitahunya, dan orang yang memberitahunya tersebut adalah कार्तिक Mendengar itu, Yudra pun merasa sangat terkejut. Tetapi hal yang membuat dia lebih terkejut lagi adalah ketika Firoz memberitahu Yudra bahwa orang yang telah mengatur waktu dan kejadian untuk menghabisi Diksit ayah Yudra dahulu tidak lain dan tidak bukan dia juga adalah Kartik, ayah angkatnya sekaligus sahabat Diksit itu sendiri. Di mana 25 tahun yang lalu, Kartik menerima suap dari Sikandar. Dan karena suap yang diberikan oleh Sikandar terhadap Kartik tersebut, Kartik pun bersedia menerima tawaran kerjasama yang diajukan oleh Sikandar untuk menghabisi Diksit. Sehingga ketika Diksit sedang sendirian dan sedang tidak waspada setelah pulang dari pesta, Kartik pun memberitahu Sikandar bahwa inilah saatnya bagi dia untuk menghabisi Diksit. Oleh karena itu, di saat itu, Sikandar pun menugaskan Firoz untuk menghabisi Diksit. Sehingga Firoz pun pergi dan menghabisi kedua orang tua Yudra dengan menabrak mereka menggunakan sebuah truk. Mendengar itu, sontak Yudra pun merasa sangat terkejut. Sementara itu di tempat lain, kita pun akan dibuat semakin terkejut lagi ketika ternyata Kartik menemui Renuka, lalu menugaskan Renuka untuk menghabisi Nikat yang saat ini sedang sendirian di rumahnya. Kembali kepada Yudra yang kini sudah dalam keadaan tergantung, di mana di sini Firoz pun sudah bersiap untuk mengeksekusi Yudra dengan tangannya sendiri. Tetapi sebelumnya, di sini Firoz pun memberitahu Yudra bahwa saat ini Kartik sedang merencanakan sesuatu untuk menghabisi Nikat yang sedang sendirian di rumah Kartik. Mendengar itu, sebelum Firoz menghabisinya, Yudra pun mengatakan bahwa dia ingin mengajukan permintaan terakhir sebelum dia akan tewas, di mana permintaan terakhirnya tersebut, Yudra ingin memakan lollipop kesukaannya. Karena ternyata si Yudra ini sangat menyukai lollipop. Dan ketika Firoz mengabulkan permintaan Yudra tersebut, tiba-tiba Yudra menusuk mata Firoz menggunakan gagang lollipopnya, lalu merebut pisau yang dipegang oleh Firoz dan melepaskan ikatannya. Kemudian, Yudra pun mengambil sebuah senjata dan mendorodot seluruh anak buah Firoz yang berusaha menolong Firoz. Dan setelah berhasil meratakan seluruh anak buahnya, Yudra pun menghabisi Firoz. Setelah itu, Yudra pun bergegas pergi ke rumah Kartik untuk menyelamatkan Nikat. Sementara itu di rumah Kartik, Renuka sudah sampai, lalu dia pun menyerang dan menembaki Nikat. Tetapi untungnya, Nikat berhasil menghindar lalu bersembunyi. Di mana Nikat bersembunyi di dalam toilet. Lalu, di sini Nikat pun mempunyai sebuah ide, di mana Nikat mengalirkan seluruh keran air yang ada di toilet, yang membuat toilet tersebut menjadi tergenang air. Setelah itu, Nikat pun bersembunyi. Dan ketika Renuka masuk ke dalam toilet lalu menginjak genangan air di toilet tersebut, tiba-tiba
Sehingga dengan itu, Renuka tersetrum sampai dia tewas. Tetapi karena tersetrum itulah, Renuka secara tidak sengaja menembak-nembakan pistolnya ke segala arah, sehingga membuat Nika tertembak dan mengeluarkan banyak darah. Bersamaan dengan itu, Yudra pun akhirnya tiba di rumah Kartik. Namun alangkah terkejutnya Yudra ketika dia menemukan Nikat yang sudah tergeletak tak sadarkan diri. Hal itu membuat Yudra menangis bersedih karena kini dia telah kehilangan satu-satunya orang yang berharga yang masih tersisa di dalam hidupnya. Tetapi di tengah-tengah kesedihannya, alangkah bahagianya Yudra ketika dia mendengar Nikat yang kembali bernafas, lalu membisikkan sesuatu kepadanya. Sehingga tanpa berlama-lama dia pun segera memanggil ambulan dan membawa Nikat ke sebuah rumah sakit. Sementara itu di pelabuhan Vizag, Kartik pun akhirnya menemukan kontainer yang berisi 5.000 kilo narkoba milik Firoz. Sehingga Kartik pun berniat menelpon Firoz untuk memberikan narkoba tersebut kepadanya. Namun tiba-tiba Yudra pun datang, lalu menyerang dan meratakan seluruh anak buah Kartik. Melihat itu, Kartik pun merasa sangat terkejut dan berusaha menjelaskan semuanya kepada Yudra. Tetapi Yudra yang sudah mengetahui semuanya, dia pun tidak mau mendengarkan Kartik, lalu mencekiknya hingga dia tewas. Tetapi setelah akhirnya Kartik tewas, Yudra pun menangis terseduh-seduh karena dia merasa sangat bersedih karena dia harus menghabisi ayah angkatnya sendiri yang selama ini telah merawat dan membesarkan dirinya sampai dia tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu dan Nikat kini telah kembali sembuh. Dan karena seluruh penjahat telah berhasil dihabisi, meskipun kini Nikat serta Yudra telah kehilangan ayah mereka masing-masing, tapi akhirnya kini mereka pun bisa hidup bersama. Hidup bahagia dengan penuh cinta selamanya. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir. Alhamdulillah beres juga guys. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.